Halo teman-teman semuanya, di depan teman-teman ada sebuah mobil listrik yang baru setahun belakangan ini ya dia launching di Indonesia di tahun 2024, tepatnya di event IMS 2024. Ini adalah MG4 EV, jadi MG4 yang electric vehicle. Nah, kenapa kita ulas mobil ini? Karena ini bisa jadi alternatif atau solusi bagi teman-teman untuk memiliki mobil listrik dengan harga yang sangat ekonomis. Jadi harganya ini di bawah 400 juta, teman-teman bisa dapetin dengan mobil kelas compact SUV ya. Mungkin kita sebut aja dia bisa masuk kelasnya Omoda 5, Omoda E5, dan kelas mobil listrik lain ya kalau di merek sebelah lagi yang listrik itu ada di kelas Dolphin. Tapi harganya ini cukup menarik. Walaupun harganya di bawah 400, tapi dia punya jarak tempuh yang cukup jauh. Jadi jarak tempuhnya ini sekitar 425 km NEDC, bahkan bisa nambah lagi untuk jarak tempuhnya, karena kalau mobil listrik yang mungkin yang lain kalau udah 0% itu benar-benar habis, kalau dia punya kapasitas atau cadangan energi yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari tempat charge atau SPKLU terdekat. Nah, kita ulas satu persatu mobil ini dari interiornya dulu. Nah, ini dia interiornya teman-teman. Jadi menarik banget. Kenapa saya suka di mobil-mobil listrik sekarang, khususnya yang 3 tahun belakangan nih. Jadi simple gitu. Desainnya tuh nggak berlebihan, terus nggak banyak-banyak lekukan-lekukan yang aneh-aneh. Jadi simple, minimalis, sportinya dapet, elegannya juga dapet. Lihat, ini juga punya material yang lumayan ya, walaupun harganya di bawah 400, jadi tapi ini soft touch. Tuh, ini ada lapisan karet yang bener-bener membuat mobil ini mewah dan bisa untuk menjadi mobil ini makin kedap gitu. Mobil listrik nggak punya raungan suara mesin, tapi dikasih gini artinya kedapnya luar biasa ya teman-teman. Terus di sini ada desain yang simple banget. Jadi di kisi-kisi AC-nya nih simple gitu, garis gitu. Terus warna-warna black piano, kemudian di sini ada warna-warna abu-abu, keren lah. Lalu ke sini yang saya suka lagi, jadi kebanyakan mobil listrik itu atau mobil-mobil canggih itu meninggalkan tombol-tombol fisik. Tapi menurut kita tombol fisik itu tidak bisa digantikan oleh tombol yang gede-gede yang ada di head unit. Masih tetap wajib ada sih kalau menurut saya untuk tombol fisik, khususnya di tombol AC atau di tombol-tombol yang apa ya, rem dan lain sebagainya. Tapi AC sih harus ada. Nah, ini masih ada tombol fisik, tombol AC, dan tombol home-nya ini masih pakai tombol fisik. Ini menarik. Walaupun dia punya head unit yang memang begitu lebar, tapi banyak juga fungsinya nih di sini. Dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto juga ada, terus ada indikator tingkat baterai. Nah, kalau baterainya 67%, ini range-nya masih 283 km. Lalu walaupun ada tombol fisiknya, tetap ada tombol ininya juga nih untuk AC-nya. Jadi bisa dinyalain dan lain sebagainya. Lalu geser ke sini, oh ya satu lagi di sini ada navigasi. Tuh lihat navigasinya. Gedung-gedungnya kelihatan coy. Oke, kita ke tombol home. Ada apa lagi di sini? Ada AC tadi ya. Kemudian dia karena tadi udah terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay, juga ada phone di sini. Kemudian ada pengaturan vehicle di sini. Pengaturan vehicle ini banyak. Dia di sini mulai kita bisa mengatur driving mode. Drive mode-nya ini ada banyak mode, ada snow, eco, normal, sport, dan custom. Lalu energy recovery, karena ini mobil listrik, itu harus juga punya regenerative brake. Jadi kita bisa atur juga nih regenerative brake-nya. Kalau teman-teman atur di high, berarti mobil nih regenerative brake-nya lebih besar, artinya bisa untuk menambah daya baterai yang lebih besar juga. Kalau teman-teman lagi mengendara terus lepas pedal itu biasanya lebih kayak engine brake ya kalau high. Kalau low ya lebih loss lagi untuk regenerative brake-nya. Atau adaptif, menyesuaikan dengan gaya berkendara kita. Itu mobilnya udah cerdas. Kalau energy saving mode ini bisa kita aktifkan. Ini biasanya lebih ke penggunaan baterai yang lebih minim. Mungkin ke mode eco nanti ketika berkendara ya. Nah, kemudian di sini dia ada driving assistant. Nah, dia udah punya fitur ADAS yang sangat komplit. Ada 14 ADAS ya.
Jadi mulai dari adaptive cruise control, traffic jam assist. Jadi adaptive cruise controlnya nih dari kecepatan bawah pun sudah ada kan, ada traffic jam assist. Kalau traffic kan biasanya ndet gitu, ini bisa digunakan di mobil ini. Kemudian ada lane assistant atau lane keeping assist, traffic recognizing, front collision assist, anti nabrak, assist mode ada banyak banget. Kemudian anti melipir, terus anti nabrak udah pasti, terus dia punya hill start assist udah ada, dan dia sudah dilengkapi DMS, driving monitoring system. Jadi kalau pengendara merasa ngantuk atau udah lelah, mobil udah bisa ngebaca gitu dari DMS itu. Di mana kameranya ya untuk DMS-nya? Oh iya, ini mobil udah ada DMS-nya. Ini menarik ya. Jadi nggak semua mobil listrik atau mobil canggih punya DMS. Kalau ini sudah ada di DMS. Dia juga sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag di sini, di sini, di sini, dan dia sudah dianugerahi 5 bintang Euro NCAP. Fitur safety-nya 5 bintang Euro NCAP. Inilah yang kita harus benar-benar perhatikan ya teman-teman. Mobil itu bukan yang sering saya bilang, bukan hanya mengendara nginjek gas sampai tujuan, tapi proses dari injek gas sampai tujuannya itu harus aman sih. Karena buat apa kalau mobil sama-sama kayak motor, ketika terjadi insiden, nah kalau mobil punya fitur-fitur keamanan yang sangat mumpuni kan kita juga merasa aman. Oke, kemudian dia punya apa lagi nih di sini? Convenience, ya AC, drive mode dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lighting. Nah lightingnya pun dia udah auto untuk lampuannya, bisa follow me home. Jadi ketika teman-teman keluar dari rumah, ngunci, dia masih nyala beberapa sekian detik sampai teman-teman masuk rumah. Jadi mobil ini mengantar teman-teman untuk masuk ke dalam rumah gitu, terus mati dengan sendirinya. Kemudian dia udah auto high beam, ada find my car response, jadi bisa terkoneksi dengan handphone, terus mengetahui di mana mobil ini. Jadi mobil ini punya fitur geofence. Teman-teman bisa ngelacak mobil ini karena dia sudah disematkan provider melacak dengan jarak tertentu mobil dibawa kemana, oleh siapa dan lain sebagainya. Bahkan bisa mematikan mobil ini dari jauh. Itu keren. Nah ini untuk safety-nya ada bisa auto hold. Di sini kan parking brake doang, bisa auto hold, shift lock dan lain sebagainya. Nah ke bawah ini ada apa pak? Wireless charging. Lalu transmisinya simple banget kalau mobil listrik, dan saya suka juga transmisi yang ada di sini. Jadi bukan di sini gitu. Saya lebih suka yang ada di tengah gini, kayak mobil beneran lah. Parking, rear, neutral dan drive. Kenapa cuma ada 3? Karena mobil listrik tuh nggak punya transmisi, dia langsung ke motornya. Dan dia punya baterai lithium iron phosphate. Ya itu baterai yang sudah diuji ketahanannya ya. Nanti kita jelaskan juga. Di sini punya power outlet dan punya power outlet, USB dan Type C. Oke, ada cup holder, ada tempat penyimpanan juga di sini, dan ini sudah dibalut, semuanya dibalut dengan balutan-balutan lembut, soft touch teman-teman. Nah, lari ke sini, dia ada tempat penyimpanan yang juga bisa naruh kunci di sini karena ada logo kuncinya. Ada NFC-nya enggak ya? Kunci NFC ini? Kayaknya enggak ya? Enggak ada. Oke, untuk jok ini kombinasi antara leather dan fabric. Nah, kita ke sebelah kanan, Pak. Nah, teman-teman, di kemudi ini dia udah tilt dan teleskopik untuk setirnya. Jadi teman-teman bisa mengatur segimana tinggi dan rendahnya mobil ini. Terus untuk posisi duduknya ini fun to drive banget karena kita bisa, mobil ini bisa serendah mungkin. Nah, jadi kalau saya mobil tuh lebih suka yang posisi mengemudinya kayak sedan gitu, rendah. Artinya kalau bisa rendah kan bisa tinggi juga. Siap. Kadang yang terlalu tinggi, kadang nggak bisa rendah tuh yang repot. Oke, untuk pengaturan wipernya ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan kebalik nih. Wiper sebelah kanan, untuk kelampuan ada di sebelah kiri, semuanya udah auto. Lalu dia udah ada tire pressure monitoring system. Kalau ditutup pintunya, di sini ada indikator angin yang ada di setiap ban. Nah, ke sini lampunya pun udah leveling ya. Tuh, kita bisa diatur seberapa rendah dan tinggi lampunya.
Ini untuk mengatur, ini saya suka karena masih ada tombol fisiknya. Nggak semuanya terpusat di head unit. Ini menarik. Oke, ini untuk membuka bagasi depan dan electric seat di bagian driver. Ini menarik. Sip. Ya, mobil ini juga sudah auto dimming, tapi belum ada panoramik atau sunroof karena wajar lah harga segitu. Yuk kita ke baris keduanya teman-teman. Nah, baris keduanya ini mobil walaupun kelihatannya tuh dari luar kecil ya, karena dimensinya aja dia hanya sekitar 4,2 meter untuk panjangnya. Tapi kapasitas kabinnya ini bisa dikatakan cukup lebar, cukup lega. Nah, untuk legroom masih punya space yang lumayan, untuk headroom masih ada space, dan joknya empuk ya. Kombinasinya fabric dan kulit, tapi empuk ya, itulah kerennya mobil-mobil Tiongkok ya. Karena walaupun dia Morris Garage MG yang notabene dari Inggris, tapi sekarang udah satu grup dengan SAIC motor, jadi dari Tiongkok. Nah, ini full black, enak sih, adem. Di belakang AC-nya dari depan doang ya, di belakang nggak ada kisi-kisi ventilasi AC-nya. Terus ada port USB di sini. Nah, itu untuk after sales-nya mungkin Kak, dapat apa aja nih kalau teman-teman beli saat ini? Kalau untuk saat ini ya after sales, selain kita masih ada kuota garansi ya, lifetime gitu. Warranty loh. Lifetime warranty loh kita. Jadi mau pemakaian 5 tahun, 10 tahun itu kita tetap garansi baterainya. Gitu. Di dalam garansi baterainya itu udah including yang namanya power electric box, terus motor elektrik sama vehicle control unit. Gitu. Jadi udah yang ketiga ya. Jadi motor, elektrik, dan apalagi satu lagi tuh? Dan vehicle control unit. Jadi udah aman seumur hidup. Walaupun memang ada syarat dan ketentuannya, misalnya dalam setahun nggak boleh lebih 30.000 km. Terus juga memang tidak boleh dipakai untuk rental atau perusahaan rental. Tapi walaupun begitu tetap dikasih garansi. Walaupun memang 8 tahun atau 160.000. Jadi artinya garansi seumur hidup itu tetap dapat plus garansi baterai 8 tahun, ya kan? Tetap dapat double kan? Double. Jadi ketika misalnya kakak nih bukan perusahaan rental nih ya, kita ngomonginnya, ketika kakak jual, itu si orang tangan kedua itu dapatnya 8 tahun. 8 tahun. Gitu. Jadi jangan dibully teman-teman garansi lifetime warranty itu, karena 8 tahunnya juga dapat gitu loh. Daripada cuma 8 tahun doang nggak dapat langsung habis lifetime warranty-nya nggak dapat. Gitu. 8 tahun 160.000, mana yang duluan? Kalau misalnya 160.000 yang duluan, langsung habis. Ini masih ada. Kita masih ada. Seumur hidup selama belum pindah tangan kan? Betul. Oke. Terus selain itu kita ada yang namanya garansi maintenance plus spare parts-nya 5 tahun atau 75.000 km. Terus garansi mesinnya 4 tahun. 4 tahun. Batasan kilometer. Terus kalau kamu beli MG EV series di tempatnya kita, itu kita kasih yang namanya free instalasi wall charger. Free? Kita kasih V2L juga, vehicle to load. V2L-nya? Kita kasih vehicle to load. Terus kita kasih portable charge-nya juga, yang biasa dipakai untuk emergency ya sebenarnya. Terus juga kita kasih yang namanya kaca film, itu udah free dari kita, mereknya ISU Premium Series 6040. Mantap. Terus juga kita kasih surat jalan sementara, kita kasih tatakan plat nomor, dan karpet standar juga kita kasih. Jadi teman-teman udah tinggal pakai aja mobil ini. Udahlah, nggak usah mikirin apa-apa. Udah nggak usah langsung mikirin, aduh harus tambah apa lagi ya. Nggak ada, ini gitu. udah full-fullan ya untuk warranty-nya dan after sales-nya sendiri. Betul sekali. Jadi ini mobil juga bisa V2L ya? Bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya kakak nih mau camping, bawa kompor listrik gitu kan, kompor listrik, panci listrik gitu, mau masak Indomie bisa pakai V2L. Atau mau mati lampu di rumahnya, mau ngecas handphone bisa pakai V2L. Yang penting sih kalau mati lampu jangan terlalu sering ya, atau jangan terlalu lama karena takutnya berpengaruh. Soalnya kan watt rumah kan gede juga. Ya mungkin beberapa jam. Nanti kayak lagunya Nazar nanti seperti mati lampu. Mati lampu mobilnya habis baterainya kan. Aduh. Oke, sangat menarik. Oh iya Kak, ini kan tadi 399. Iya. Itu belum dipotong diskon. NIK 24 ya? Iya. Wow. NIK 24. Untuk diskonnya sendiri kita kasih pilihan ya untuk customer mau dipotong di TDP atau mau di langsung OTR-nya. Berarti lumayan kalau 2 digit ya, lumayan lah. Lumayan.
Nanti gitu. Silakan tanya diskonnya berapa. Kalau mau beli cash silakan. Udah pokoknya nego aja sampai jadi. Betul. Maksud, iya lanjut. Maksud Helena, kapan lagi nih ya? Maksudnya bisa dapat mobil 300 jutaan dengan kualitas Iya, Eropa. Kualitas seperti ini bintang 5 dari Euro NCAP. Dan ini mobil listrik. Wah, penggerak roda belakang pula. Kenapa kita nggak dari kemarin-kemarin main ke MG nih? Iya, kenapa ya Kak ya? Oke. Belum di calling ya? Belum di calling. belum di calling dari salesnya. Siap. Kalau simulasi kredit mungkin Kak Helena punya nggak? Boleh. Aku kasih gambaran aja. Boleh. Nanti aku kasih gambaran. Ngambilnya apapun nanti tergantung teman-teman lagi. Bebas. Tergantung ya. Tapi ini simulasinya aja nih ya dari paketnya. Iya, dia 2,8% ya kalau untuk 1 sampai 3 tahunnya. Iya. Kalau 4 tahun 3,8, 5 tahunnya 4,8. Nah, itu dia. Kalau di kita itu dia TDP kita anggap 3 tahun ya. 3 tahun. Anggap TDP-nya untuk 3 tahun. TDP 3 tahunnya itu 126.274.000 dengan angsurannya 10 juta. 3 tahun? 3 tahun. Sementara kalau untuk 5 tahunnya TDP-nya 142 terus angsuran 6,8. Ini udah dipotong diskon di 24 belum? Belum. Jadi masih bisa turun. Masih bisa di bawah itu. Jos, Pak. Jos. Oke. Sangat menarik. Nanti kalau teman-teman punyanya Kak Helena, saya punya dana 200 juta deh. Nanti kan angsurannya pasti menyesuaikan dong. Betul. Nanti bakalan lebih murah lagi. Pasti atau lebih murah lagi. Mau yang tenor setahun aja deh, itu bisa. Bisa, langsung chat Helena aja. Nah, ini dia eksterior teman-teman. Jadi kuncinya seperti ini. Ada tombol kunci, tombol buka, dan untuk buka bagasi ya. Walaupun bagasinya sendiri belum power back door, tapi ya lagi-lagi harga segitu dapat fasilitas super komplit ya, ada yang dikurang-kurangin sih wajar. Nah, mobil ini punya kapasitas baterai 51 kWh dengan jarak tempuh 425 plus 20, jadi sekitar 445 yang tadi saya sebutkan, karena ini dari kecepatan baterai habis pun masih punya jarak tempuh yang lumayan jauh ya. Jadi seperti itu. Kemudian dia tenaganya 170 PS dan torsinya 250-an Nm untuk horsepowernya. Nah, dengan jarak tempuh dengan baterai 51 kWh dengan jarak tempuh segitu, teman-teman paling untuk fullnya dari 0 ke 100 kalau ngecharge itu nggak nyampe 200.000. Ini 150-an juga kurang. Artinya mobil ini ya mobil listrik, itulah keunggulannya, hemat bahan bakar. Selain itu juga free ganjil genap dan pajak tahunannya ini murah banget, sekitar 400 ribuan. Luar biasa. Yuk kita bedah dari depannya. Nah, lampunya ini udah full LED ya, DRL-nya LED, lampu utama juga LED. Kemudian ke bawah di sini ada DRL nih. DRL apa fog lamp ya? DRL ya, lebih tepatnya ke DRL. Kalau ini kan lampu senja nih, karena dinyalain ya untuk lampunya. Dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Artinya kalau di depan ada kamera, ini kamera 360, ada logo Morris Garage MG gede di sini. Terus ada grillnya tetap teman-teman di bawah sini untuk mendinginkan AC gitu kan, untuk evaporator dan lain sebagainya lah. Tetap harus ada kisi-kisi ininya. Kita ke bagian sampingnya yuk. Ya, untuk dimensinya ini kurang lebih 4,2 meter, tingginya 1,5 meter, untuk lebarnya sekitar 1,8 meter. Nah, untuk profil rodanya dia menggunakan ban Continental ya, 215/50 ring 17. Cakram depan belakang, suspensi bagian depan MacPherson stroke, bagian belakang multilink. Jadi belakangnya ini multilinknya 5 link. Artinya sudah independen suspensinya, keren loh. Untuk sekelasnya dia tidak meninggalkan hal-hal penting, tapi harganya bisa dipres sedemikian rupa ya, hal-hal yang mungkin kurang begitu bukan kurang penting ya, hal-hal yang ini bisa ditekan gitu. Harganya cuma 300 jutaan, menarik. Untuk ground clearance-nya ini 170 mm, untuk wheelbase-nya 2,7 sekian meter. Oke. Nah, ini ada lampu sennya juga di sini, kamera 360, udah keyless dan dia udah aman ya untuk ininya. Nih. Jadi teman-teman kalau umpamanya tap tol ya kan, tap terus kepala masuk gini, biasa kejepit. Gua pernah coy. Masuk lupa. Kejepit. Kalau ini di semua penumpangnya tuh. Jadi aman. Untuk
jendela, semua jendela itu sudah ada fitur auto untuk kalau ngebuka nggak bakalan ngegencet gitu. Ini aman juga buat anak kecil ya. Kita ke bagian belakang yuk. Bagian belakang dia spoilernya ada dua gini ya. Ini untuk aerodinamis, udah ada defogger karena dia landai nggak perlu wiper ya. Cukup karena terus kaca bagian belakang juga nggak begitu lebar-lebar banget. Ada high mount stop lamp. Di sini lampunya tuh memanjang, LED bar memanjang dan bagus, solid banget. Terus di sini-sininya ada pattern yang bagus. Terus untuk sensor belakang ada 1, 2, 4 buah sensor parkir kan dari 360. Nah, ini logonya mahal nih. Terus iSmart ini menandakan fitur ADAS. Dia punya fitur ADAS yang komplit. Kalau di brand lain istilahnya macam-macam ya. Nah, untuk ngebukanya belum power back door, tapi untuk kapasitas bagasinya komplit. Di sini juga ada penutupnya. Ini 200 liter muat. Terus dia punya portable charging yang bisa nyolok ke colokan rumah loh. Biasanya kan kalau mobil listrik ya mungkin nggak dikasih atau kita nggak tahu ya. Langsung ke apa tuh Pak namanya? Kalau di rumah masang lagi colokan? Bukan, yang kayak colokan di SPKLU, lah begitulah ya intinya ya. Harus narik lagi. Tapi ini kalau teman-teman punya kapasitas listrik 3.300 watt bisa nih. Cuman ya agak lama ya. Dia juga support untuk fast charging tentunya. Udah V2L juga. V2L tuh bisa jadi genset. Itulah cara ininya mudahnya. Nah, di sini ada pompa elektrik dan ada tambal ban cairan ya. Oke, kita tutup lagi teman-teman. Itu bunyi apa, Cai? Mungkin itu aja ulasan sekilas singkat ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Artinya, bagi teman-teman yang nyari mobil-mobil dengan budget ekonomis tapi fiturnya komplit, fitur ADAS-nya komplit dan safety punya bintang 5 Euro NCAP, bisa beli MG4 elektrik ini. Nanti untuk nomor salesnya atau konsultannya kita cantumkan di video atau di deskripsi. Kita sekarang sedang ada di MG SCBD Sudirman. Terima kasih, tidak ada salah apapun.